Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Bagaimana puasanya? Masih kuat? Masih lah ya. Kan sebentar lagi Lebaran. Dan menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri seperti ini sudah bisa kita tebak bersama ya. Kalau akan ada banyak tekong-tekong yang akan menyelundupkan orang Indonesia untuk pulang atau juga keluar Malaysia melalui jalur ilegal lewat belakang. Karena kalau ditanya kenapa sih kok pulang lewat belakang? Ada aja alasannya tuh macam-macam. Ada yang bilang katanya lebih murah lah, katanya nggak di blacklist lah, dan pengurusannya cepat lah. Itu kan hanya katanya. Kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan iming-iming dan janji manis di awal. Bahkan lebih parahnya, resikonya ditangkap. Seperti kasus yang baru saja terjadi seperti ini. Sebuah berita tentang penangkapan terhadap tekong yang diposting oleh Facebook resminya milik Jabatan Imigresen Malaysia dengan judul Immigration Tumpas Syndicate Agent Penyelundupan di Ampang. Ampang itu deket loh dari rumah saya. Dan di daerah Ampang ini memang bukan rahasia lagi ya. Menjadi tempat yang sering sekali kena operasi. Entah itu penangkapan orang kosong, entah itu penangkapan terhadap agent, entah itu tempat mencari orang-orang yang kabur. Nggak tahu juga sih ya kenapa kok di Ampang gitu loh. Mungkin ada yang bisa jawab, silakan aja ditulis di kolom komentar kenapa sih daerah Ampang kok begitu. Oke, jadi Jabatan Imigresen Malaysia telah berhasil menumpaskan satu lagi sindiket agent penyelundupan migran dalam sebuah operasi khas pada tanggal 19 Maret 2025 yang lalu di Ampang. Operasi ini dilakukan karena adanya laporan yang masuk dari masyarakat sekitar, dan menanggapi laporan tersebut dilakukanlah risikan selama beberapa hari dari bahagian pencegahan Atipsom dan AMLA oleh Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, dan juga akhirnya dilakukan pengintaian terhadap sebuah rumah yang dicurigai sebagai rumah transit dari warga asing ilegal. Sebelum warga asing ilegal tersebut akan dibawa menuju lokasi untuk diselundupkan keluar Malaysia secara ilegal. Pada operasi khas ini telah ditahan sebuah kendaraan Pro 2 jenis Arus yang digunakan oleh seorang transporter atau pemandu untuk mengangkut imigran gelap ini. Dan hasil pemeriksaan mendapati pemandunya itu atau transporternya itu adalah wanita yang merupakan seorang wanita warga negara Indonesia. Wow. Nah ini fotonya, karena wajahnya di blur jadi kita nggak bisa tahu ya siapa sih orangnya yang ketangkep ini. Kan berani-beraninya gitu loh, perempuan loh, nyetir bawa orang kosong untuk diselundupkan. Mentalnya kuat banget kan ya. Dan selain pemandunya, ditangkap juga 6 orang lelaki warga negara Indonesia dan 1 wanita warga negara Indonesia yang berada di dalam kendaraan tersebut. Jadi mereka itu ditangkapnya di tempat parkiran ketika mereka bersiap-siap sedang mau menjalankan mobilnya untuk meninggalkan lokasi perumahan itu, ditangkep. Jadi para penumpangnya atau juga para pendatang asing tanpa izin asal Indonesia ini disoal siasat. Dan soal siasat awal mereka mengaku katanya akan dihantar pulang ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk melalui Johor. Nggak tahu juga nih Johornya itu lewat kapal tongkang, kapal pancing, atau gimana caranya saya juga nggak tahu. Kemudian pasukan operasi juga turut menjalankan suatu pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya si transporter yang perempuan Indonesia tadi, yang juga difungsikan sebagai rumah penampungan atau rumah transit bagi para imigran gelap ini. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah itu ditemukan seorang wanita dalam kondisi yang lemah. Dia itu keadaannya lemes, tidak berdaya, yang dicurigai dia itu menjadi korban dari eksploitasi yang dilakukan oleh majikannya. Jadi majikannya itu mengeksploitasi pembantu rumahnya itu, kemudian diserahkan ke si tekong ini untuk dikeluarkan dari Malaysia menuju Indonesia. Kan ini kasihan banget ya, sudahlah dieksploitasi sampai lemes, sampai badannya kurus. Untuk dipulangkannya pun si majikannya malah naruh si perempuan ini untuk diselundupkan. Ini benar-benar nggak punya hati kan ya majikannya. Di sini tidak dijelaskan siapa majikannya dan juga pekerjaannya sebagai apa. Selain orang-orang itu, juga di rumah itu diketemukan beberapa buku paspor milik orang lain yang nggak ada di situ. Jadi di rumah itu tuh ada sebuah kamar nih, dan kamar itu menyimpan beberapa buku paspor milik orang-orang yang tidak ada di tempat. Nah ini nggak tahu lagi nih orangnya kemana, tapi buku paspornya ada. Jadi modus operandi sindikat ini adalah menawarkan perkhidmatan atau pelayanan untuk membawa masuk dan menghantar keluar
kabar para pendatang asing tanpa izin untuk pulang melalui jalur ilegal dengan bayaran mencapai sebanyak Rp4.500 per orang. Ini kan gila mahal banget ya, Rp4.500 loh. Kan mendingan bayar compound, bisa pulang aman, selamat, naik pesawat. Kalau katanya pulang jalur gelap ini bisa tidak di blacklist, terus pulangnya lebih cepat, biayanya lebih murah, ya itu kan hanya omong kosong ya. Dalam sistem komputer immigration, ya tetap aja datanya Anda itu tidak bisa diotak-atik. Tetap aja Anda masih tercatat sebagai orang yang ada di dalam negara Malaysia. Dan kenyataannya yang katanya tidak di blacklist, katanya murah, katanya cepat, ditangkap akhirnya. Pada operasi ini juga turut menggunakan pendekatan mengenal pasti mangsa pemperdagangan orang atau buruh paksa dalam kalangan golongan rentan dengan berpadukan National Guideline on Human Trafficking Indicators 2.0. Jabatan Imigresen Malaysia juga telah memulakan siasatan untuk mendakwa para pelaku di bawah Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007 Akta 670. Dan pihak Jabatan Imigresen Malaysia memandang serius perkara seperti ini dan akan meneruskan operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan pemerdagangan orang di Malaysia. Dan individu yang terlibat diancam hukuman penjara seumur hidup atau dengan penjara selama tempo tidak kurang dari 5 tahun. Juga hukumannya akan ditambah dengan hukuman sebat. Aduh, ini kan ngeri banget ya hukumannya. Hukuman semengerikan ini ternyata tidak membuat takut para pelaku-pelakunya atau tidak membuat ngeri gitu, tidak membuat gentar para tekong-tekong untuk tetap aja melakukan kerja-kerja memasukkan dan mengeluarkan pendatang asing tanpa izin secara ilegal menuju atau keluar Malaysia. Mau diancam hukuman seperti apa kira-kira coba supaya tidak ada lagi terjadi kasus seperti ini? Ya rasanya yang namanya peraturan, mungkin peraturan itu kan adanya untuk dilanggar. Dan bagi Anda yang masih saja menanyakan mengenai compound pemutihan yang harganya Rp500 itu, sampai saat ini saya belum tahu prosedurnya dan belum tahu caranya untuk mengikutinya. Tapi jika sudah ada informasi detailnya lebih lanjutnya, nanti saya buatkan videonya kembali ya. Jadi tunggu saja dengan sabar video saya berikutnya. Oke, baik, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.